Hai, perkenalkan, saya Yudo Jati Wicaksono dari kelas F Telekomunikasi. Saya akan menjelaskan kepada kalian tentang penguat sinyal. Di sini kita akan mengenal penguat sinyal yang dibagi menjadi 5 macam. Ada penguat sinyal yang ditala, yang kedua ada penguat sinyal kelas A, yang ketiga penguat kelas B, yang keempat penguat kelas C, dan yang terakhir adalah penguat kelas AB. Selamat menyaksikan. Penguat RF, radio frekuensi yang ditala. Penguat RF yang ditala atau diselaraskan biasanya digunakan untuk memberikan penguatan dan selektivitas ujung depan front end pada pesawat penerima radio untuk memisahkan sinyal-sinyal yang masuk dari antena, sehingga diperoleh penyaringan atau filter band pass yang tepat yang diperlukan pada penguat-penguat frekuensi antara IF atau intermediate frekuensi pada pesawat penerima tersebut, dan menyediakan penyaringan untuk menghilangkan harmonisa pada rangkaian pemancar. Pada frekuensi-frekuensi yang tinggi, kestabilan memerlukan masalah pokok dan jenis-jenis penguat yang mempunyai umpan balik dalam yang sangat rendah, seperti penguat basis bersama atau common base dan penguat kaskade. Itulah yang lebih sering digunakan. Bahkan dengan penguat-penguat ini pun masih sering perlu untuk memberikan kompensasi atau netralisasi agar kestabilan dapat dipertahankan untuk semua kondisi kerja. Rangkaian talanya ialah primer dari transformator yang bekerja sebagai kopling penguat beban. Penguat daya RF yang ideal harus menunjukkan perolehan daya yang tinggi, noise figure atau angka kebisingan yang rendah, dan fungsi pindah atau transfer linier dengan daerah dinamis yang luas, yakni kemampuan menangani sinyal masuk yang besar tanpa distorsi silang, stabilitas dinamis yang baik, administrasi pindah balik rendah sehingga antena akan terisolasi dari penyampur dan osilator lokal, dan selektivitas yang cukup untuk mencegah masuk IF atau intermediate frekuensi, frekuensi bayangan, dan frekuensi respon pulsa lainnya ke dalam masukan penyampur. Selanjutnya yaitu penguat kelas A. Penguat kelas A adalah penguat yang titik kerja efektifnya setengah dari tegangan VCC. Penguat untuk bekerja, penguat kelas A memerlukan bias awal yang menyebabkan penguat dalam kondisi siap untuk menerima sinyal. Karena hal ini, maka penguat kelas A menjadi penguat dengan efisiensi tertentu, namun dengan tingkat distorsi atau cacat sinyal terkecil. Titik Q pada gambar yaitu titik pada garis beban yang menggambarkan keadaan transistor saat tidak ada sinyal masukan. Sistem bias penguat kelas A yang populer adalah sistem bias pembagian tegangan dan sistem bias umpan balik kolektor. Melalui perhitungan tegangan bias yang tepat, maka kita akan mendapatkan titik kerja transistor tepat pada setengah dari tegangan VCC penguat. Penguat kelas A cocok dipakai pada penguat awal atau preamplifier
karena mempunyai distorsi yang kecil. Contoh dari penguat kelas A adalah rangkaian dasar common emitter atau CE transistor. Penguat tipe kelas A dibuat dengan mengatur arus bias yang sesuai di titik tertentu yang ada pada garis bebannya. Ciri khas dari penguat kelas A, seluruh sinyal keluarannya bekerja pada daerah aktif. Penguat tipe kelas A disebut sebagai penguat yang memiliki tingkat fidelitas yang tinggi, asalkan sinyal masih bekerja di daerah aktif. Bentuk sinyal keluarannya akan sama persis dengan sinyal input. Namun, penguat kelas A ini memiliki efisiensi yang rendah, kira-kira hanya 25% sampai 50%. Ini tidak lain karena titik Q yang ada pada titik A, sehingga walaupun tidak ada sinyal input atau ketika sinyal input sama dengan 0 volt AC, transistor tetapi bekerja pada daerah aktif dengan arus bias konstan. Transistor selalu aktif atau on sehingga sebagian besar dari sumber catu daya terbuang menjadi panas. Karena ini juga transistor penguat kelas A perlu ditambah dengan pendingin ekstra seperti heatsink yang lebih besar. Penguat kelas B. Penguat kelas B adalah penguat yang bekerja berdasarkan tegangan bias dari sinyal input yang masuk. Titik kerja penguat kelas B berada di titik cut-off transistor. Dalam kondisi tidak ada sinyal input, maka penguat kelas B berada dalam kondisi off dan baru bekerja jika ada sinyal input dengan level di atas 0,6 volt atau batas tegangan bias transistor. Dalam aplikasinya, penguat kelas B menggunakan sistem konfigurasi push-pull yang dibangun oleh dua transistor. Gambar yang sebelah kiri merupakan gambar penguat kelas B dan yang sebelah kanan adalah penguat kelas B dengan sistem konfigurasi push-pull. Panas yang berlebih menjadi masalah tersendiri pada penguat kelas A, maka dibuatlah penguat kelas B dengan titik Q yang digeser ke titik B. Titik B adalah suatu titik pada garis beban di mana titik ini berpotongan dengan garis lurus IB yang sama dengan 0. Karena letak yang demikian, maka transistor hanya bekerja aktif pada satu bagian phase gelombang saja. Oleh sebab itu, penguat kelas B selalu dibuat dengan dua buah transistor, Q1 dan Q2. Karena kedua transistor bekerja bergantian, maka penguat kelas B sering dinamakan sebagai penguat push-pull. Efisiensi penguat kelas B kira-kira 75%. Namun, bukan berarti masalah sudah selesai, sebab transistor memiliki ketidakidealan. Pada kenyataannya ada tegangan jepit FBE, VBE kira-kira sebesar 0,7 volt yang menyebabkan transistor masih dalam keadaan off. Walaupun arus LB telah lebih besar beberapa miliampere dari 0, ini yang menyebabkan masalah crossover pada saat transisi dari transistor Q1 menjadi transistor Q2 yang bergantian menjadi aktif. Crossover ini yang penyebabnya adalah adanya dead zone transistor Q1 dan Q2 pada saat transisi. Pada penguat akhir, salah satu cara mengatasi masalah crossover adalah dengan menambahkan filter crossover, filter pasif L dan C pada masukan speaker. Jadi kira-kira kelebihannya yaitu praktis membuat kedua transistor dalam keadaan off. Efisiensi penguat kelas B kira-kira 75%. Kekurangannya yaitu transistor memiliki ketidakidealan. Lalu saat bekerja di frekuensi rendah terdapat distorsi yang besar.
Penguat kelas C. Penguat kelas C mirip dengan penguat kelas B, yaitu titik kerjanya berada di daerah cut-off transistor. Bedanya adalah penguat kelas C hanya perlu satu transistor untuk bekerja normal, tidak seperti kelas B yang harus menggunakan dua transistor atau dalam kurung sistem push-pull. Hal ini karena penguat kelas C khusus dipakai untuk menguatkan sinyal pada satu sisi atau bahkan hanya puncak-puncak sinyal saja. Penguat kelas C tidak memerlukan fidelitas, yang dibutuhkan adalah frekuensi kerja sinyal sehingga tidak memperhatikan sinyal. Penguat kelas C dipakai pada penguat frekuensi tinggi. Pada penguat kelas C sering ditambahkan sebuah rangkaian resonator LC untuk membantu kerja penguat. Penguat kelas C mempunyai efisiensi yang tinggi sampai 100%, namun dengan fidelitas yang rendah. Jadi, kelebihan pada penguat kelas C ini ialah penguat kelas C memiliki efisiensi yang tinggi, bahkan sampai 100%. Namun, kekurangannya ialah tingkat fidelitasnya memang lebih rendah. Pada kekurangan kelas B, kelas C lebih parah. Kelas C tidak dapat digunakan pada audio amplifier. Yang terakhir ialah penguat kelas AB. Penguat kelas AB merupakan penggabungan dari penguat kelas A dan penguat kelas B. Penguat kelas AB diperoleh dengan sedikit menggeser titik kerja transistor sehingga distorsi crossover dapat diminimalkan. Titik kerja transistor tidak lagi di garis cut-off namun berada sedikit di atasnya. Penguat kelas AB merupakan kompromi antar efisiensi dan fidelitas penguat. Dalam aplikasinya, penguat kelas AB banyak menjadi pilihan sebagai penguat audio. Ya, ini kita bisa lihat bentuk gelombang kelas A, B, AB, dan C. Kita lihat bentuk gelombangnya berbeda-beda. Kelas A 360 derajat, kelas AB dari 180 derajat sampai 360 derajat, kelas B 180 derajat, dan kelas C kurang dari 180 derajat.